Baik, untuk berikutnya kita akan belajar bagaimana mengkoneksikan, karena kita ingin membuat sebuah website menggunakan PHP dan database MySQL. Berarti kita harus mengkoneksikan antara PHP dan MySQL. Jadi di materi berikutnya ini kita akan belajar bagaimana mengkoneksikan antara PHP dan MySQL. Untuk mengkoneksikan PHP dan MySQL itu ada perintah dari PHP yang dapat digunakan. Nah, perintahnya adalah ini, mysqli _connect. Perintahnya sebenarnya ini. Kemudian ini ada kurung tutup, kurung buka, kurung tutup. Nah, ini hostname itu diisi dengan letak hostnya database-nya disimpan di host mana, bisa local host. Kalau server lokal ya berarti local host. Kalau server di tempat lain ya berarti harus ditembak, ininya harus diisi dengan URL domain, atau bisa juga menggunakan IP address. Hostname ini bisa lokal atau public. Nah, kalau lokal itu berarti nanti aksesnya berarti localhost. Nah, kalau public itu bisa menggunakan URL domain, bisa menggunakan IP public. Sebenarnya untuk lokal pun menggunakan IP lokal juga bisa, tapi agak susah, lebih ribet, mending pakai localhost. Kemudian ada parameter username. Ini parameternya ya, hostname, parameter username, parameter password. Username ini adalah user kita di MySQL yang digunakan untuk masuk, login gampangnya, digunakan untuk login di dalam MySQL. Nah, defaultnya itu kalau kita install kemarin kan defaultnya username itu adalah root ya. Root ini sebenarnya administrator super user ini. Nah, ini sebenarnya root ini bisa juga membuat user lagi. Nah, ini defaultnya ini. Kemudian passwordnya kalau default itu kosong. Passwordnya adalah kosong. Itu parameter yang digunakan untuk melakukan koneksi di PHP dan MySQL. Jadi perintahnya adalah mysqli connect. Yang kemudian disimpan dalam variabel ini. Ini variabelnya bisa berbeda-beda, terserah kita mau memberikan nama variabel apa. Mau tampilkan koneksi atau variabel dan lain-lain. Itu perintah untuk mengkoneksikan PHP dan MySQL. Nah, ini contohnya ya. Kita buat contoh koneksi antara PHP dan MySQL. Buka text editor, Notepad misalnya, buka file baru, kemudian ketikkan baris perintah ini PHP, kemudian ada, tutup dulu biar nggak lupa. Kemudian ada variabel server name isi dengan localhost, jadi hostname-nya ya tadi ya. Itu untuk ngisi parameter di hostname tadi. Kemudian $database itu adalah diisi dengan
nama database-nya, yaitu nama, karena kemarin kita sudah belajar membuat sebuah database, dan kemarin itu kalau nggak salah nama database-nya adalah pelanggan DB ya, berarti harus kita isi dengan nama database-nya, tapi sesuai dengan yang kalian buat kemarin nama database-nya. Kalau tempat saya kemarin pelanggan DB, berarti saya isi dengan pelanggan DB. Nah, untuk memastikannya kalian perlu melihat ini, mungkin dilihat di MySQL-nya, localhost php my admin. Nah, ini kemarin kan kita membuat ini namanya pelanggan DB ya kemarin. Jadi ini pelanggan DB. Setelah nama database berarti nama usernya, username. Karena kita menggunakan user default ya root dan di localhost ya. Kemudian passwordnya itu adalah kosong. Defaultnya dari XAMPP adalah ini. Dan ada perintah untuk membuat koneksi, tadi adalah dengan perintah, misalnya ini $koneksi sama dengan mysqli ya, tadi kan perintahnya mysqli connect. Kemudian parameternya diisikan, ada server name, database, password. Parameternya diisikan, semuanya dipisahkan dengan tanda koma. Database, parameter berikutnya adalah username, parameter berikutnya adalah password. Nah ini perintah untuk mengkoneksikan. Berikutnya kita ingin mengetahui apa koneksi kita berhasil atau tidak, itu untuk mengeceknya adalah dengan menggunakan if ini, baris perintah ini. Nah, ini. Jika koneksinya berhasil, ini kan karena ada not ya, tanda seru itu kan not. Jika tidak berhasil berarti tampilkan ini error. Tapi kalau berhasil tampilkan ini. Oh, ini untuk parameter database ada di akhir ya, kita tuliskan di akhir. Kemudian kita cek if not pakai tanda seru, $koneksi, tanda kurung awal buka, J connection fail. MySQLi connect ya, error. Kemudian else, jika tidak ada else nya langsung echo koneksi berhasil. Kemudian kita simpan dalam folder tadi latihan sama latihan.
kemudian nama filenya kita ekstensinya PHP, jenis filenya, kemudian kita kasih nama koneksi gitu. PHP, nama filenya adalah koneksi db titik php. Kemudian kita eksekusinya melalui web browser. Tadi ada di folder latihan, namanya adalah koneksi db titik php. Nah, ini ada error unknown database pelanggan db. Jadi kita lihat nama databasenya. Oh, ini ternyata pakai underscore ya, pelanggan underscore db. Berarti harus dibentulkan ini databasenya, nama databasenya pelanggan underscore db. Kita simpan, kita refresh. Nah, ini koneksi berhasil. Berarti sekarang kita sudah terkoneksi antara PHP dan MySQL ini. Hanya seperti itu saja untuk koneksi PHP ke MySQL. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk setiap koneksi transaksi ke dalam database ya. Misalnya kita membuat tadi kan di awal pengantar sudah saya sampaikan, kita bagian ketiga nanti akan belajar tentang CRUD. CRUD itu untuk manipulasi data ya, data manipulation language, manipulasi data dari PHP ke MySQL. Nah, setiap manipulasi itu kan pasti membutuhkan koneksi. Nah, koneksi ini yang akan kita perlukan nanti di setiap kita akan mengeksekusi perintah untuk memanipulasi database, yaitu membutuhkan koneksi ini. Jadi itu cara untuk melakukan koneksi antara PHP dan MySQL. Sebenarnya caranya bermacam-macam. Di sini ada juga yang menuliskannya itu tidak menggunakan seperti ini, $server name sama dengan localhost. Ada juga yang menuliskan define, tulisannya define ya, define dalam kurung define apa, server name dalam kurung localhost. Itu ada berbagai macam cara, terserah kita mau menggunakan cara yang mana, itu sama saja. Yang penting terkoneksi, kan tidak ada error seperti tadi. Kalau ada error berarti koneksinya tidak berhasil dan ada kemungkinan bahwa perintahnya ada yang salah dan harus kita perbaiki. Baik, itu koneksi untuk PHP dan MySQL. Kita akan lanjutkan untuk materi ketiga tentang CRUD ya, CRUD.